Apa yang membuat seorang Grace Tahir yang udah duitnya banyak banget masih mau bikin konten, bikin media kan? Grace Tahir bikin konten juga, apakah kurang kaya? Saya pernah undang si Reza Rahadian, aktor. Terus saya punya podcast, ya kan? Terus itu dia bilang ini, oh kameranya kok kecil banget ya? Kameranya kok yang murah-murah gitu. Ada yang belum kesampaian nggak? Kita bener loh, namanya jangan basa-basi sama gua loh. Media ya. Iya. Oke. Kita udah mau mulai nih, lo udah siap belum? Udah dong, Ngapain tapi sih, bentar ya, gue lagi. Apa sih? Ini lagi pilih-pilih buat investasi, gue kan lagi baru terima duit. Aduh, lagi lari sih lo. Lumayan. Ya oke lah, amin. Jadi gue lagi pilih-pilih investasi apa, karena gue pengennya yang tepat dan cuan. Lo hati-hati loh, sekarang tuh banyak yang investasi bohong-bohongan gitu, yang cepet kaya gitu. Mer, you Bener, think hati-hati, bener kan teman kita kan banyak yang ketipu loh. Bener, cuma ya lo pikir gue mau yang aneh-aneh? Ya enggak dong. Kalau investasi tuh yang bener-bener harus yang pas, yakin, terpercaya dan bener-bener di bawah instansi yang memang kita udah tahu. Apa di mana contohnya? Contohnya ada di banking dan investasi di BNI Emerald. BNI Emerald siapa yang nggak tahu? Ya makanya lo makan nanya-nanya. Gue belum sebanyak lo investasinya. Masa? Belum sekaya lo kan? Amin ya Allah. Nih tuh. Apa contohnya apa nih? Jadi kan gue udah tahu sebetulnya BNI Emerald gue udah tahu lah. Gue tahu terpercaya udah pasti. Banking dan investasi di BNI Emerald kan emang aman, nyaman. Kita punya RM yang sama kan, relationship manager kita. Bener. Terusin banget, kita mau traveling. Nih ulang tahun dikirimin. Nih lo nggak usah lihat dananya ya. Tuh, gue lagi ngobrol nih sama RM gue. Gue tuh ngerasain banget banyak manfaatnya ya. Apalagi privilege yang didapat tuh nggak bikin kita bingung karena relationship manajernya itu aktif kasih info market. Itu paling penting, info market. Bisa daily, bisa monthly, bisa pokoknya ada yang terkini pasti dikasih tahu. Dan yang pasti itu info marketnya terupdate dengan kondisi market saat itu. Nasabah juga diberikan informasi yang super lengkap, jadi nggak perlu bingung. Mau nanya, mau kita nggak ngerti-ngerti, didatengin, ditelepon, jadi sampai kita paham. Jadi kalau lo investnya di instrumen apa yang paling sering? Ya itu biasanya kalau nggak di reksadana, obligasi kan suka Ya, banyak informasi tentang obligasi ya, kalau nggak ya saham. Cuma ya karena paling gampang tinggal minta RM ya reksadana paling gampang. Iya juga sih, sebenarnya banyak lengkap sih kalau pengen. Ya tergantung kita sukanya apa. Ya. Mau ada pilihan reksadana atau obligasi itu beragam dan lengkap banget. Dan dikasih tahu informasinya dengan jelas. Betul. Dan yang pasti terpercaya. Bener banget. Jadi duit nggak akan ditipu-tipu lah gitu kan. Bener banget. Nah yang pasti nih sekarang ya kalau ngeliat nih, ini kan gue nih sama si Olive nih RM pribadi gue, itu udah rajin banget gue investasi. Mau punya berapa aja, lagi ada cuan berapa, Olive masukin gitu. Jadi kita senangnya dapat informasi lengkap nih dari relationship manager banking dan investasi BNI Emerald. Dan yang pastinya kita tinggal dapat cuan. Setuju gue. Jadi ngomong investasi, kita beneran pengen tanya sama orang yang kaya beneran. Nah kebetulan ini punya nama panggung sebagai Crazy Rich Glodok. Indri Benz nama panggungnya. Siapa? Ini dia Grace Tahir. Grace Tahir. Hello. Hai. Hi, Lina. Nice to see you. Nice to see you. Aku manggilnya apa ya? Aku biasa manggil Bu, Grace, ternyata dia manggilnya Grace. Mbak. Jadi kan No, just call me Grace. It's fine. Just call me Grace. Is it here? Duduk sini ya? Iya. Oke. Sementara di situ. Udah di sini ya. Belum di sini. So how are you? Sorry, kabar? sebentar ya. Mosok. Oke. Enak nggak? Enak. Kurang? Enak. Kita ganti aja Pak nih. Kita duduk di bawah aja. Oke, what's up? What's up? apa kabar? Grace Tahir. Apa kabar Mbak? Baik, thank you so much. Iya. Thank you. Kenapa? Saya kesini. Hah? Kenapa ada di sini nih pertanyaan saya nih? Gue bingung. Kan kalian undang gue jadi bingung. apa Iya, dia. tapi kan kalau ada di sini artinya ada fenomena yang terjadi. Apa fenomena tersebut? Viral! Oh, gitu ya? Viral! Oh my god. I'm just doing my job, so I don't know. Oh, your job is a content creator sekarang? Yes. Masa? Oh gitu. Beneran? Beneran. Kok saya nggak mungkin joking. Oh, oke. Ngomong bisnis nggak mungkin joking. Is this a new branding atau repositioning? Atau memang 180 derajat beda. atau memang ingin membentuk media company?
Sudah dibentuk media company. Baru tahun ini bulan Februari, Everest Media. Oke. Jadi tadi Anda tanya saya 180 derajat baliknya. Karena sebelumnya kan saya kan di bidang healthcare. Iya. Ya kan? And now it's completely in online media company. Iya. Apa yang membuat seorang Grace Tahir yang udah duitnya banyak banget masih mau bikin konten, bikin media? Kan kasihan lah TS Media nanti kesalip. Iya. Lo kan menginspirasi gue. Lo menginspirasi gue 2 amazing women bikin media company. Jadi gue menginspirasi gue. Tapi modalnya belum bisa disaingin ya. Kayak gitu dong. Modalnya nggak perlu, Belum bisa disaingin. nggak perlu datang ke investor gitu, nggak perlu. Kita Saya mau bikin fundraising, kita apa. Tapi kan kalau Mbak Grace sendiri, keluarga Tahir ya, udah dari dulu memang udah berapa generasi membangun bisnis, dari properti juga kan. Makanya kebetulan ada sedikit mutual ini ya, connection. Nah, ini tadi tuh Luna belum dijawab pertanyaannya, kenapa tiba-tiba? Oke. Kenapa tiba-tiba kayak Jadi begini, saya tuh dari kecil, dari SD 1 pengen jadi sutradara film dari SD 1. Oke. Saya pengen masuk ke film school pas S1. Cuma ayah saya bilang jangan karena itu udah entertainment lah, mungkin nggak cocok buat kita, bagaimana keluarga kita kan very traditional. Jadi masuknya ke business family and stuff like that. I see. Jadi pas saya lulus, saya lulus S1 ekonomik, lulus S2 akuntansi yang traditional business gitu loh, you know. Pas balik Jakarta, Indonesia, ke Asia, saya masuk ke dunia healthcare. So that's how it started all, gitu loh. Nah, terus gara-gara pandemik itu saya mulai pakai saya punya Instagram aja live, Bikin interview konten, orang, including you, yeah. right? I interviewed you gitu loh. Dia, by the way, Luna is super nice. Jadi since then itu merasa this is fun, and I always believe pasti namanya digital itu adalah the future of everything gitu loh. And another thing yang paling penting menurut saya begini loh, saya merasa saya tuh di privileged and blessed dikasih satu platform untuk bisa berbicara. Dan saya pengen keluarin konten yang sudah pasti bisa meng-empowering, bisa meng-building up, bisa menginspirasi. Tapi in a very fun, entertaining way. One of them ya Indri Benz video itu. So that's part of the job. Bukan lagi iseng-iseng kerja suatu hal yang nggak ada gunanya. Jadi gitu. memang udah dikonsepin dong. Oh iya dong. Idenya dari mana? Dari saya dan tim saya ada 2 orang sama saya, kita ngobrol Black itu pas jujur aja pas belum meeting itu, saya nggak tahu itu orang siapa. Saya ngikutin follow, saya nggak story, saya nggak follow apapun juga. Jadi teman saya itu nunjukin saya, ini nih orangnya. Oh oke, saya ikutin ide model-modelnya gitu-gitu aja udah gitu. Nah, another question. Pesawatnya Iya, apa? punya sendiri kan? Punyanya Grace Tahir bukan? Oh bukan, tapi Pak company, Tahir. family company. Punya saya bisa jawabnya bukan punyanya Grace Tahir. Titik. Jadi punyanya Punya siapa? Punyanya bukan punya saya mau gitu. Punya keluarga ya? Punya keluarga. Ya kalau punya keluarga enak terus gitu. Kalau Iya. kita mah nggak punya. Nah, harus punya. Gue Instagram lu sekarang pakai private jet terus loh. Lu nggak pernah Garuda, lu nggak pernah naik itu. Itu sekali, fotonya sering ganti-ganti Gitu ya? baju. Enggak. Itu kalau nggak numpang Raffi nggak mungkin saya naik Gitu ya? private jet. Nah, Raffi yang bayar. Iya. Nggak, tapi ini kan dari dulu memang katanya pengen banget jadi sutradara film, nggak di-approve. Tiba-tiba sekarang melihat ada kesempatannya gitu. Nah ini jadi yang lama-lama udah ditinggalkan, sudah tidak. Saya masih of course di pada healthcare. I'm still doing that as well. Cuma saya fokusnya I would say 80%, mungkin 90% adalah di Everest Media. Okay. Jadi sekarang benar-benar pengen konsentrasi dan fokus di sini. Yeah, because apparently kan kalian tahu pasti ya. Kalau saya dulu di pada healthcare contohnya, kan ada banyak CEO, staff level semua kayak begitu. Jadi I don't have to be there, masih bisa kerjain loh. Iya. Kalau saya harus untuk depan videonya, saya nggak bisa tiba-tiba menghilang begitu. Biasa contoh gini, ini kan anak udah mau liburan kan. Biasanya saya bisa 1 bulan pergi ke luar negeri. Actually, I'm supposed to be in America right now gitu loh. Terus partner saya itu bilang, nggak bisa, lu harus Jakarta bikin konten gini. So tomorrow I have to go to Bali, for content. Oke, nggak bisa di delegate because I have to be here gitu. Jadi sibukannya there's so much more di Everest Media now. Iya. Jadi memang suka enjoy di depan kamera. Saya nggak suka di depan orang ya. Saya bukannya orang actually, saya introvert, saya nggak suka depan kamera gitu loh. Saya merasa panas banget sekarang di depan kamera, jujur aja begini loh. Karena AC-nya kayak kurang dingin ya. Tapi kan I'm really hot right now. Tapi kan bisa gini juga Mbak, maksudnya you create a platform, misalkan bikin media company kayak kita. Tapi mungkin sebenarnya Grace Tahir tuh di belakangnya aja. I want to, tapi intinya begini loh. When I first started with Instagram doang, namanya Grace Tahir Instagram saya personally, itu kan dari saya pribadi. So it kind of evolved from that one account to YouTube, to TikTok and all of those things. TikToknya saya juga bikin pribadi, semua pribadi, nggak ada namanya pakai media company. Jadi tadi saya katakan, Everest itu baru dibangun Februari tahun ini, baru this year, baru how many less than 6 months.
Oh, Cita-cita karena memang tapi ke depannya yes, I do hope to be able to go behind the scene. Oke. Ya soalnya gini ya, jujur aja kan juga tahu umur saya lah, tenaga saya dan segala macam, jadi harus tahu diri lah ya. Gitu loh. Jadi memang awalnya dari Saat kalian personal berdua di sini. dari personal branding doang, terus tiba-tiba oh ternyata there's a potential But baru I want to dibikin make a media company. I don't want to make a Grace Tahir company, I want to make a media company. Maka namanya bukan Grace Tahir Media, tapi adalah Everest Media. I see. Oh, oke. Kalau orang tua, Yes. terutama your dad, Yes. ngelihat kegiatan anaknya tiba-tiba muncul di berbagai media, diwawancara, terus bikin konten viral gitu. Komen pertama apa sih dari Bapak? Ah, Bingung kali. oh bingung? Oke, mungkin mereka kayak kalian tadi sama persis. Kayaknya ini buat lu hobi-hobi di Instagram lu gitu-gitu. Dia nggak tahu pertama-tama bahwa ada perusahaannya gitu loh. Oke. Terus kan pas itu kan saya interview dia. Iya. Ulang tahunnya dia, ya kan. And then itu kan tiba-tiba juga banyak orang nonton, ya kan. Banyak orang nonton itu actually. Terus kayak gitu dia baru tahu, oh this is what you are doing gitu loh. Jadi dia sekarang Pak Tahir very supportive what I'm doing. I appreciate that. Cuma dia pernah telepon satu hari. Saya nggak mau sebut siapa namanya. Saya dipanggil untuk interview satu orangnya populer. Dia langsung telepon saya. Lu coba itu bisa nggak? Jangan interview itu lagi, lu calm down, jangan interview itu lagi gitu loh. Because of that one person. Tapi saya nggak sebut namanya, intinya begitu loh. Jadi at the time, I think he's a bit worried mungkin ya, because it's a new thing gitu loh, you know. Right. Tapi right now I think he knows what I'm doing, and Jadi restunya ada ya, karena waktu sekolah mau jadi sutradara, mau sekolah film nggak dapet restu. Ya, tapi saya nggak mau blame dia, and I don't have regrets, so I'm so thankful. Of course. Yeah. Tapi dengan melihat sekarang bahwa seorang Grace Tahir juga ingin meneruskan cita-cita yang dari dulu dan dilihat oh ternyata ada hasilnya. Ya, amin. Thank you. That's good. Thank you for your support. Iya, of course. Tapi yang aku bikin penasaran ya. Aku malah seneng semakin banyak female entrepreneur yang bikin media company. Cuma kan awalnya bikinnya dari Social media. yang fun, lucu, plesetan, yang image-nya mungkin agak sedikit berbeda dengan image sebagai keluarga yang udah mempunyai certain standing gitu ya, udah konglomerat. Itu nggak takut dinilainya kayak, ngerti kan kalau orang bikin media company ada yang image-nya jadi kayak loh kok jadi yang tadi serius-serius jadi kayak kok jadi bercanda-bercanda nih gitu. Iya, ada yang komentar sih bilang ini, kenapa sih ada yang komentar di YouTube atau di mana lupa, dan saya bilang ini apa ini Grace Tahir bikin konten juga, apakah kurang kaya, apa kayak gitu komentar gitu. Kalau saya begini loh, makanya saya bilang kalau saya kerja satu itu ada tujuannya, bukan cuma buat fun-fun doang saja. And masa begini loh, ini bukan masa kekayaan apa gimana, you know? Because when you have a company, like look at this, so many people in front of you right now working for TS Media, ya kan? Berarti it's not for Lunama, it's not for Marian, it's actually for all the people who are working under TS Media. So that's your responsibility kan, you have to make this company successful. Benar nggak sih? This is with mine dong, gitu. Jadi kenapa saya harus make money? Ya because of my staff dong. Kalau mereka makan apa? You know what I mean? Ini kan startup company. Saya kasih tau kamu, saya pernah undang si Reza Rahadian, aktor. Kalau saya punya podcast, ya kan? Terus itu dia bilang ini, oh kameranya kok kecil banget ya? Kameranya kok yang murah-murah gitu. Ngomong siapa? Reza. Terus ada orang komentar, lu kan mesti bisa bayar kayak begini. Gue bilang nggak bisa, karena saya ini ada perusahaan baru. Jadi bukan MyPada buat apa, ini really a new company. Jadi harus mulai benar-benar pakai cost dihitungin semuanya, nggak sembarang kayak begitu gitu. Udah menghasilkan nggak? Amin, menghasilkan adalah. Amin. Aku deg-degan ini. Deg-degan kenapa? Enggak. Tapi tadi benar I really like what you said ya. I mean biarpun maybe you have some privilege untuk membuat sesuatu, tapi you still treat it as a new business gitu loh. Jadi tetap harus ada efisiensinya, harus ada P&L, analisa segala macam. Nah, walaupun sebenarnya mampu ya. Tapi itulah sebenarnya modal yang bagus kalau mau kita orang yang punya privilege yang berada ataupun enggak, memang harus business plan tuh harus well plan juga sih. Iya, karena kita mungkin otaknya udah dibikin sebagai bisnis, jadi kita harus mikirnya semua kayak bisnis sebagai gitu. Jadi mungkin coba Mbak Grace kasih tahu nih buat ke teman-teman setia kalau misalkan pengen bikin bisnis, jangan dilihat oh karena kita punya privilege, tapi step-stepnya mesti ngapain sih? Oke, ini keluarga kita terus bilang ya, kita tuh advice pertama adalah begini loh, kalian tuh harus membangun, be a builder. Gitu loh. Tapi sekarang kan banyak suka orang maunya yang FOMO, mau yang cepat-cepat, instant. Ya kan? That's not the way it works gitu loh. How long have you built TS Media? Tahunan lah ya. As a company ya? As a company Sebelumnya kan kita hobi aja. Oke. As a company hobi setahun. berapa hobinya?
Dari 2019 ya. 2019. Tapi Luna Maya kan sudah jadi Luna mah udah lama, udah iya. dekade kan, decades. 20 tahun ya? Pronunciation bener dekade ya? Dekade betul. Dekadean kan, begitu kan. Nah, you have to see kan, do you build something itu benar-benar perlu waktu loh, Luna. Iya. From you back then 20 years ago sampai sekarang itu 20 years. Orang mikir cuma, oh TS Media cuma setahun. Tapi actually behind the story lebih longer than that gitu loh. Iya. Jadi if people want to build something, lu harus build. Jangan pikir cuma, oh I want to start a company yang bisa jual cepat. No, that is not the way to do. Because if you have that concept mindset, lu udah kalah duluan. Gitu loh. People can see, investor will see, oh lu cuma mau in up cepat sekali, gue gak mau invest. Lu mana yang orang mau invest begitu. Tapi kalau they see, oh you are serious, you want to build and you get lucky and you get bought very fast, that's your luck. Iya. You know, tapi jangan pernah ada konsepnya begitu. That is the wrong concept. Jadi build something, itu perlu waktu lah, perlu. Emang sih. Ya, Emang setuju. harus ada ininya juga ya, rasa kepemilikan yang besar. Jadi kita memang pengen apa ya? Membangun dan kayak bayi yang benar-benar harus dirawat gitu, yang memang kita pengen tumbuhnya jadi yang baik gitu. And I think with our generation udah banyak lihat juga kalau we have to think long term ya. Mungkin sekarang yang lebih Lu jadi sama gue jadi sama kan? milenial gitu. Lu yang muda dari Generasi merintis juga kok kita. Kita generasi milenial, generasi merintis. Jadi Iya, I generasi completely merintis. agree with you. There's no such thing as instant success. Kalau ada instant success pun mungkin nggak akan, kalau dia nggak pinter membangun Ya, atau menjaga, contoh lah. nggak akan long term gitu ya. Contoh Indra Kents misalkan gitu, makanya Instant sampai di success siapa tapi itu? temennya Indri Kents, saudara kembarnya Sohib. Sama Indri. Indri Kents. Tapi kalau ngeliat fenomena yang sekarang terjadi nih banyak banget kan yang ketangkep lah, ada ini karena show off di social media kalau ternyata dapat uangnya tuh instan. Nggak usah peduli orangnya, tapi ngelihat fenomena kayak gitu, kalau Mbak gimana? What do you think? Pertanyaan saya gini loh, lu bisa stop mereka nggak? Enggak sih. Jadi betulnya, where's the problem? Where is actually the problem? Takutnya problemnya- educate orangnya salah. Di kali ya. problemnya mungkin banyak orang yang pengen hidupnya enak kali. Exactly. Jadi you have to understand bahwa orang ada di media itu. Contohnya gini ya, seorang Luna Maya dengan Anda punya post di social media semua itu, Kayaknya enak gitu ya. enggak, maksudnya gini loh, you are catering to a certain demand of the audience sampai kamu seperti kayak begini. Oke, Benar nggak sih? itu betul. Jadi kalau ada demand-nya, pasti Yeah. akan muncul orang-orang tersebut yang mengsatisfy demand tersebut Yeah, gitu loh. yeah. Makanya actually video tersebut tuh untuk mengeducate orang-orang jangan hati-hati. Especially regarding your money, please be critical. Jangan percaya saya, percaya Luna Maya, percaya Mary. No, because who are we gitu loh. You know what I mean? And the problem is because kan there are no rules about these situations gitu loh. You know what I mean? Jadi sebetulnya the problem adalah the mindset of the people have to be changed first. Tapi kita nggak bisa stop mereka untuk flexing. Itu nggak bisa. Itu bakal terus terhappen. Mau di Amerika, di Indonesia apa terus jadi. Jadi Banyak sekarang lagi Banyak film-film Yang kon sama artis nih, Ana, tuh, Ana, siapa terus Banyak. Tinder what can we do? swindler. Exactly. So what can we do? Ya kita harus educate the public nih ya bahwa itu loh, maksudnya you Ya have memang to be ternyata fenomena ini nggak cuma di Indonesia ya, Of course. di Dan seluruh udah dunia. bertahun-tahun, berdekade-dekade Iya, udah iya, saya katakan iya, gitu. iya. Ya, I agree with you. I think yang salah adalah you are teaching people the wrong way how to treat wealth gitu loh. Iya, ya iya, kan? iya. Nah, tapi about treating wealth sebenarnya we love the way sebenarnya how humble you are ya. Oh. How humble you are and maksudnya sederhana gitu segala macam. Jadi mungkin orang juga nggak akan nyangka wah ternyata you've been building a business for so long di healthcare, ternyata you've been very successful gitu. Jadi- tapi gini, kita tuh punya, kita juga I think we both agree ya, sebetulnya the real rich people, the real konglomerat biasanya justru diem-diem aja. Itu biar orang joking kan, biar kan pajak gitu kan. Oh ya mungkin juga ya, mungkin Tapi juga ya. tapi ini Ada ya, juga ya, cuma ada juga yang suka kebanyakan pamer. enggak, kebanyakan enggak. Tapi intinya gini loh, Ada juga. siapa sih kita untuk menghakimi orang mau pamer atau nge-show enggak mau- gitu. For me, aku nggak peduli loh. You know, like they want to do that, I don't care your money, like the hell with it. You Nggak just do apa-apa whatever you juga want. kan. Suka masing-masing Ya lu ya. mau gini, mau gitu, siapa yang gue hakimin? Like, you know, like, let me live my life, let you live your life. You know what I mean? Tapi kan gitu nggak loh. bisa semuanya berpikiran seperti Mbak gitu. Pasti kan ada yang termotivasi. Ya, makanya again berarti artinya kan menunjukkan pada consumernya itu, bukan pada kitanya gitu. Tapi I really think that kita nggak bisa limit orang di social media harus act certain way. Jadi when you suggest Mary bilang, oh kamu humble. Actually what is humility? What is humility? Apakah pakai baju murahan itu humility? Apakah orang kalau bisa baju mahal jadi nggak humble? It's not true loh. You know what I mean? Ada orang bisa baju murah tapi nggak humble loh. You know what I mean? For me humble is actually one thing. Adalah when you think you can do anything without God. That is when you know that you cannot do anything without God, that's actually being humble.
Gitu aja, simple as that. Bukan masalah baju, masalah jam, it's not that. It's just about you realizing without God you cannot do anything. Jadi I cannot judge people saying, aduh gini-gini, I don't care. It's your money, you do whatever you gotta do. Udah lu mau pakai apa berlian, it's up to you man, it's your money. Why do I care about it? Gitu aja gitu loh. True. I think it's about berarti tentang reaksi atau perception orang yang melihat the way you want to look at it. Tapi of course gini lah, kita encourage of course, like contoh kayak in our culture family, kita tuh always try to like just be who we are genuinely. And if you come to my house or to Pak Tahir's house, you will know that we are truly who we are like this gitu loh. Kita bukan lagi ada dua sisi. Aku diundang datang, boleh? Boleh, mau? Biar aku Cian mungkin dapat depan dong. Bapak kapan ulang tahun nih? Lewat kemarin gitu. Mau diundang? Maksudnya like what you see on my Instagram itu benar-benar who we are gitu loh. Biasanya nggak ada yang namanya diubah-ubah karena buat image of social media, nothing beneran gitu. Tapi ya memang itu balik lagi kebiasaan yang Culture udah ya. culture yang udah dibangun Benar, sih benar, gitu. benar, Tapi sebenarnya seorang Grace Tahir ini kan uangnya banyak. duit, Suka belanja aduh, nggak terus sih? Aku mau nanya, aku kan doyan belanja. Belanja apa kamu sukanya? Macem-macem. Apa? Baju, tas, sepatu, ya fashion lah. Oke, Aku oke, suka aja, bukan karena pengen kelihatan kaya. Ingat ya orang Lebih girls love to shop, right? Iya, Tapi kadang-kadang orang tuh berpikir, aduh Luna doyan belanja, barangnya mahal-mahal gitu. Tapi sebenarnya I prefer quality. Karena ada orang yang pengen belanja biar kelihatan modis, jadi semua yang lagi ngetren dibeli. Ada juga yang kalau aku pikir, ini memang lagi ngetren, it's nice, tapi ini bisa timeless juga gitu. Nah kalau Grace Tahir sukanya belanja yang apa? Oke, jujur gue suka belanja betul sepatu kan lu tahu gue Kita kembar sneakers lover ya. Sneakers. But Okay. today I don't wear sneakers. Besok Terus pernah. apa lagi? What do you call like? Kalau belanja yang you How spend do you the spend most? your money? Is it material atau justru experience or you invest? Yeah, maybe experience. Experience. Travel, Okay. ya. You're Travel. like me berarti. Travel, I invest lagi. Invest dong. Experience is investment. I guess yeah, travel. I love travel. Travel. Not food tapi traveling. Experience ya. Lucu deh, kayak adik saya, dia tuh kalau travel itu, dia pasti nyari hotel bener-bener yang simple banget gini-gini. Tapi belanja? Tapi dia suka belanja. Oh, Kalau oke. saya kebalikan, saya nggak usah belanja, tapi saya mau hotel agak bagus, agak bersih. Soalnya gini, saya kalau udah hatuarin, saya mau pulang hotel, biar tidur lebih enak, kayak bersih. Orang bersihin, soalnya saya nggak suka yang jorok kayak begitu. You know what I mean? Jadi for me, hotel is very important gitu. Jadi I think travel, Sama. travel. I Aku also spend dua-duanya on tuh. Kombinasi Iya. Mbak Grace sama makanya adiknya. susah nabungnya banyak. Habis di semuanya ya gitu. Tapi kalau makan enggak? Saya makan. makan biasa aja? Biasa aja. I'm not a foodie. Actually, I cannot eat a lot of good food. Pantesan I love really simple food. Boleh tanya kan udah kalau ada uang obviously you spend on experience. The best experience yang paling memorable yang pernah Traveling with my loved ones to countries I've never been before. Tanzania and Rwanda with my African mom and my safari. sisters. Oh, that's so. Yeah, we want to see the gorilla. gorilla. Like in the seru jungle banget, gitu. ya, Yeah, seru in banget. the jungle. Ada teman gitu. kita lagi di Lagi sana di sana. tuh. Yeah, it's beautiful. Like that. Oh. And I got pushed by the freaking gorilla. Serius bohong. I'm not joking. Diginiin. Sama the silverback lagi yang ada male gorilla. Berarti sedekat itu Oh my ya? god, iya deket Dia banget. baik banget, dia kan satu whole Kayak whole family jungle of gitu ya. the gorilla. So you have to be quiet, nggak boleh stare. So I was like taking picture kan sama guide-nya kan. Kayak dia depan gue ini orang Afrikanya kan, gue di sini kan. Terus dia gini, terus belakang gue tuh ada silverback. Iya. Terus dia gini, okay, come here. Gue udah tahu nih, belakangnya kan move di belakang dong. Tiba-tiba bakal push ke nama silverback. Tapi mereka nggak attack kan, maksudnya. So if you don't run, if you run they're gonna attack you. Oke. Don't scream. So if you Intinya- get push, you just push aja jadi Intinya chill. chill. So that Nggak- like that for me Kayak that's gitu suka. that's Ada yang belum kesampaian nggak? Oh iya, South America. I've never been there. Ya udah That's my pergi bucket bareng list. ya Mbak. Ayo. South America. Lu jangan basa-basi lu namanya record lu. Beneran? Boleh. Kan kita belum pernah. Lu belum pernah? Amazon, Kita belum pernah. I would love to. Argentina, I would love to. Amazonian Chile. jungle. Let's do content together. What about it? What do you think? Mantap kali nih kita Ini kerja bener lu, nih. namanya Ya, jangan basa-basi ya, sama ya. gua lo. Oke. Lu jangan Iya, basa-basi. dia ya. Iya. Wah. Terus gua kapan ke Nepal. Itu juga satu pengalaman yang menarik sekali. Makanya namanya Everest Media. Oh gitu. I see. Ini beneran, gua nggak Jangan basa-basi sama lu loh hari ini. Iya, Ya, saya juga nggak bisa Basa-basi loh. basa-basi guys. Kalau traveling kita nggak Kalau pernah traveling kita nggak basa-basi. bercanda, serius. Iya, Gitu, iya. beneran. Ya, buktinya semua di sini That's ya. how we started Travel Secrets, makanya TS namanya kan. Oke. Because of Let's the do it. travel. Let's do it Tapi South harus America. di-plan kayaknya. Kayaknya Iya, tahun mungkin depan ya. besok lah ya. Tahun depan ya. Tahun depan mungkin kita kasih timeline mungkin di Karena awal-awal. lama banget ya. Masa tipenya yang Udah cepet, fully cepet. book ini soalnya. Aduh, ini si Bu Luna. Soalnya bukan saya aja, semuanya udah fully book di sini. Wow, Kan oke. company. Ya gini aja.
Kalau ada yang kosong, masalahnya kalau South Africa tuh kan nggak bisa Harus lama loh. 2 minggu. Minimum 2 South minggu. Africa sih, South America. South America South America nggak 2 bisa minggu. 2 minggu, pasti harus sebulan. lah. Terbangnya aja udah jauh banget. Iya, benar. Jadi kan Has to mesti be 2 ke weeks. So South mana-mana. America is one, and that one is actually saya pengen ke itu Arctic. Baru Nah, ngomong. Antartika, sama lagi ya, Arctic udah. sama lagi ya. Listnya ya. Amin. Panjang nih. Panjang ya, kayak sebulan kita pergi. Kayaknya ada whole year nih bakal masuk traveling. Ya boleh lah, boleh lah. ampun. Jadi gitu, jadi hotel suka belanjanya itu di hotel, berarti hotel bagus gitu ya. Hotel enak lah, Hotel experience, bersih. hotel Hotel bersih. bersih, ya. Terutama WC-nya harus bersih sekali. Harus kering ya. Iya. Itu tempat tidurnya juga enak. Kan capek seharian. Tidurnya pengen tempat enak gitu. Karena kita susah tidur panjang. Jadi kita tuh kalau tidur panjang justru pas lagi traveling, aduh the bed has to be nice. Terus tadi bilangnya one of the apa ya experience yang nggak dilupain Nepal, makanya namanya Everest Media. Apa yang membuat Mbak Grace itu menjadi satu hal yang berkesan banget sampai namanya harus Everest? Everest itu kan gunung yang tertinggi, ya kan? Tetapi Aisyah selalu bilang, itu gunung itu kamu tuh nggak pernah merasa at the top. You always have to climb another hill. Ya kan? There's Jadi actually for me- 8 of them ya. Ya, jadi maksudnya kamu jangan always merasa satisfied kamu sudah di atas sana gitu loh. Just keep on working, jangan pernah merasa kayaknya udah cukup and relax. Makanya keluarga kita nggak pernah ada namanya pensiun dini. Kita nggak pernah pensiun. So Tuhan yang buat dia Jadi pensiun. sampai kapanpun akan Sampai terus. kapan. Jadi Selama masih sehat ya. Saya nenek juga saya begitu. 10 tahun lebih masih ke kantor, kakek saya juga masih kerja. Kita produktif, kenapa? Kalau Tuhan kasih kita waktu dan masih kemampuan, apa kita nggak berproduktif? Apa di rumah-rumah cuma duduk-duduk? Iya, Setuju. I don't agree with that gitu. Well, for me anyway gitu. Jadi climb always. And that trip Nepal was a special one lah. Ini, Kapan gitu. tuh perginya tuh, Mbak? Before pandemic sih, 3 years. 2019. 18 ya. I Kok forgot 18 nggak ketemu sih kita? Oh gitu ya, sama ya, soul searching ya. Aku pergi 2018 Oktober. Oh nggak, aku bulan April ya. Oh, April. Aku Oktober. 19 ya? 2018. 18. Udah tahu loh. Tadi kan sempat ngomongin family kan. Ada beberapa ajaran yang sampai Melekat sekarang ya? melekat kalau masih sehat, masih bisa produktif, kenapa Kerja berhenti? terus, ya. So itu yang pasti mau diterusin ke anak-anak, Iya. benar nggak? Iya. Ada nggak yang diajarin yang, aduh aku nggak mau anak aku diajarin seperti itu? So dari ayah saya ke saya, Iya. untuk anak saya. Oke, jadi kan gini loh, ayah saya kan dulu bilang, lu kalau kerja itu nggak boleh yang belum tentu yang lu suka lu harus kerjain. Saya agree ya, karena terutama buat dia tuh kan benar-benar pas itu kan susah. Maka dia kerja apapun juga untuk menghidupkan keluarga. Dia ada namanya responsibility, ya kan? Nah, pas generasi kita itu kan kita sudah lebih comfortable. We are blessed intinya begitu. We're privileged, ya kan? Jadi kita lebih bisa memilih the things that we like, tapi we do seriously, bukan cuma hopping doang kayak hobi doang. Nah, that's not what I meant gitu loh. Jadi now with my children, saya ada 3 putri. Saya juga tanya mereka, kamu tuh pengen majornya apa? Saya nggak paksain untuk bisnis. Jadi what do you want to do? Tapi kamu do apa? Kamu make sure jangan quit loh. Saya nggak mau kamu quitter. Ya, tapi you have to do it seriously and show how you can be a blessing to other people. So I think that is the one thing mungkin a bit slightly different from my father to me gitu. Dia bilang gini, itu coba tukang bajai bisa nggak passion nobody wants to become tukang ojek loh, nobody wants to become tukang bajai, but they have to do because of the family, ya kan? So that's his thing, and I agree loh ya, Tapi intinya adalah right now because we are more blessed, we are more privileged, kita juga bisa Punya find lebih something yang kita enjoy, Iya. but at the same time do it seriously juga begitu. Lebih punya option Option ya. Memilih Yeah, apa option. I yang think kita that's the suka. option, yes, Dan intinya yes. dikasih kebebasan untuk memilih apa yang disukai. Tapi ingat ya, jangan quit, intinya begitu. Ya, Really maksudnya pursue it tanggung gitu. jawab Yes, gitu. tanggung jawab ya. Kan udah dikasih kebebasan, udah dikasih option, masa mau santai-santai itu Intinya namanya. pokoknya nggak pernah boleh lu bilang hatu orang mau jadi ini, hatu orang jadi balik boleh. Yeah. You cannot do that. That is not the right. Kalau Bapak yang di rumah, Oh, di maksudnya? your husband, Oh iya, oke. ada komen nggak waktu Tentang apa ini? tentang perubahan seorang Shift Grace? to the media company. Yes. Lu coba hangout sama Luna Maya lebih banyak. He said that actually begini. Anaknya Mbak Grace tahu nggak kalau mereka privilege atau enggak? Yes. 5 aja deh, 5 hal yang harus dimiliki untuk menjadi sukses.